cabang-cabang olahraga kita masih sebagian besar lah ya, belum memiliki fasilitas yang memadai. Sarananya lengkap dan memadai, mudah-mudahan akan berbanding lurus dengan prestasi yang tercipta di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun. Ya pun. Dan salam olahraga. Jaya. Ya, pemirsa Koni Podcast dimanapun Anda berada, sore hari ini kita akan berbincang dan mengobrol tentang olahraga Lampung. Tentunya kita akan berbicara prestasi, itu pasti ya, ketika memang fasilitasnya memadai. Dan di sore hari ini saya sudah bersama Bung Ria Agus Ria ya. Beliau ini merupakan Waka 2 KONI Lampung. Beliau di samping berada di pengurusan di KONI Lampung sebagai Waka 2 juga sebagai pengurus cabur beliau ini ya. Kebetulan beliau ini punya hobi bela diri juga ini ya. Dan kita akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita ini yang sangat berkompeten tentunya, Bung Ria Agus Ria. Silakan Bung Agus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Ya, saya Ria Agus Ria ya, Wakil Ketua 2 KONI Lampung yang membawahi di bidang prestasi, pendidikan, penataran dan sport science serta sarana dan prasarana KONI Lampung. Mantap. Nah, ini cocok sekali ini. Kita langsung aja nih ya, Bung Gus ya. Jadi kita akan berbincang bagaimana sebagai tema yang kita angkat yaitu fasilitasi memadai, prestasi itu pasti. Nah, kalau dari tema yang kita angkat ini sendiri, kalau menurut pandangan Bung Ria Agus seperti apa? Ya, untuk fasilitas itu bisa kita lihat bersama bahwa cabang-cabang olahraga kita masih sebagian besar lah ya, belum memiliki fasilitas yang memadai. Ya. Nah, ini menjadi tantangan kita untuk menggapai prestasi. Bukan hanya di fasilitas latihannya, bahkan di sekretariatnya pun ada yang belum punya. Nah, ini jadi tantangan kita. Makanya kita juga berusaha agar teman-teman kita cabang olahraga ini bertahap ya, memiliki sarana yang cukup memadai, baik itu sekretariatnya agar organisasinya mantap, juga sarana latihan, baik tempat maupun sarana-sarana yang dibutuhkan oleh cabang olahraga itu. Baik, ini kata pasti, prestasi pasti. Jadi kalau sarananya sudah memadai, kata pasti. Dari mana ini kita memiliki kepastian itu? Ya, kan untuk menggapai prestasi itu harus melahirkan dari atlet, ya kan? Dari atlet yang mumpuni. Nah, atlet akan tercipta jika tempat latihannya ada, gitu kan? Tercipta dari situ. Walaupun banyak faktor juga yang lain, dari segi pelatih, dari segi seleksi, pembinaan dan sebagainya. Tapi fasilitas itu ya termasuk faktor yang utama. Terutama ya. Iya. Tadi kita akui nih, Bung Agus. Jadi kalau kita lihat memang boleh dikatakanlah untuk fasilitas ini kita memang belum memadai, tapi prestasi kita masih oke nih. Jadi apabila memang nanti semua fasilitas ini sudah terpenuhi, ya lebih bagus lagi kali ya prestasi kita. Ya, semoga ya akan meningkat. Ya, semoga akan meningkat prestasinya. Kalau kemarin itu mungkin ya dengan siasat ya, dengan sarana yang minim, tapi harus ada prestasinya. Ada prestasi. Nah, ini bagaimana ke depan ini nanti sarananya lengkap dan memadai, mudah-mudahan akan berbanding lurus dengan prestasi yang tercipta di situ. Baik. Tapi kalau untuk saat ini sudah kelihatan ya semangat juang para insan olahraga kita ya. Ya, walaupun belum memadai, cukuplah daya juang mereka untuk tetap memajukan olahraga atau menciptakan prestasi di
cabornya masing-masing. Baik. Nah, ini kita berbicara prestasi, Bung Agus. Kita lihat memang di kepemimpinan yang dinaungi oleh Pak Taufik Hidayat ini cukup menggeliat lah ya. Terutama diawali dari PON Bela Diri kemarin, kita juga udah mulai berprestasi nih. Ada juga cabur-cabur yang tadinya tidak berprestasi, justru di PON Bela Diri kemarin memiliki prestasi. Nah, sepertinya ini kita punya kiat khusus nih, bagaimana kita ngerayu para cabur-cabur itu sehingga memang trik kita itu dalam membina prestasi ini kayaknya memang ada membuahkan hasil nih. Seperti apa Pak Gus? Ya, kita ketahui bahwa PON Bela Diri yang lalu itu kita hanya bersiap dalam waktu 2 bulan ya, di kepengurusan kita. Tapi kita sudah mulai juga kepada cabur-cabur itu memberitahu agar mengirimkan atlet-atlet yang terpilih gitu ya, atlet-atlet yang betul hasil-hasil seleksi. Iya. Gitu, walaupun waktunya singkat ya alhamdulillah kita masih bertengger di urutan 10 kemarin. Nah, ini ada PON Bela Diri seri 2 yang di Manado yang tentunya persiapannya lebih lama. Makanya target kita tidak 10. Kita harus memperbaiki peringkat dari 1 digit lah ya. Ya, kita mulai dari 1 digit ya untuk di PON Bela Diri. Yang kedua, kemudian juga ada PON Pantai nanti kan di tahun ini juga. Nah, kita juga sangat berharap bahwa prestasinya akan lebih meningkat, tidak hanya kita di urutan 10 terus gitu. Gitu. Nah, kalau kita lihat kan selama ini memang Lampung ini memang memiliki potensi besar untuk prestasi olahraga ini. Untuk menggali prestasi itu artinya potensi itu sendiri seperti apa ya? Ya, tentu dari cabang olahraga ini penjaringan atletnya yang benar. Penjaringan atletnya itu sampai bawah lah ya. Jadi tidak ada istilah kocok bekem. Itu aja gitu kan. Yang mana yang dekat dengan pengurus atau memang yang dia suka tanpa memperhatikan kualitasnya. Itu harus dimulai dari penjaringan dulu. Dari penjaringan atlet, ya kan. Mulai dari bawah kan. Kemudian diseleksi. Seleksinya juga benar. Nah, juga ada standar-standarnya kan. Nah, ketika itu dilakukan ya insya Allah mudah-mudahan akan berbanding lurus juga dengan hasilnya, dengan prestasinya kan gitu. Ya, jangan goyangnya aja sampai bawah ya kan. Tapi ketegangan juga sampai bawah. Sampai bawah harusnya di level bawah. Nah, kita juga artinya Koni sebagai pembina di sini juga artinya kita terus ini melakukan pantauan atau pengawasan kepada mereka untuk standar-standar tadi. Ya. Kita lakukan terus ya sosialisasi dengan teman-teman cabur dan juga nanti kita ada seleksi yang dikirim oleh teman-teman cabur itu akan kita seleksi oleh KONI. Oh, kita seleksi ulang lagi? Ya. Ketika tidak sesuai standarnya kita coret, kita berangkatkan kan gitu. Ada parameternya lah ya. Ada parameter sendiri. Ada tes dan pengukurannya nanti. Sama nanti PON yang ke Manado ini. Nanti di bulan April atau bulan April ya nanti ada tes dari kita, tes awal. Ya, nanti menjelang berangkat kita tes lagi gitu. Jadi tidak asal-asalan. Ketika bukan standar level nasional nggak usah berangkat kan gitu. Benar. Jadi itu juga mungkin paradigma yang membuat berubahnya para cabur dan juga artinya memang juga mereka bersemangatnya benar-benar. Atletnya juga demikian kan. Ketika memang mereka sesuai dengan standar yang sudah kita terapkan tadi, setidaknya mereka mampulah meraih prestasi tadi ya. Oh, itu ternyata kiat-kiatnya ya. Jadi jangan sampai ada yang kocok bekem tadi ya. Udah dikocok di bekem juga. Nah, itu tadi akhir-akhirnya terjadi. Ini si peringkat 1 malah digeser sama yang non peringkat kan. Ya, jadi hal-hal segitu juga harus kita lihat artinya ya. Nah, apakah kita sudah membentuk tim-tim ini? Ya, kita sudah mulai. Kita sudah mulai bentuk tim kan untuk mengadakan nanti tes dan pengukuran. Kemudian juga kita kemarin sudah membentuk tim juga di bidang pemulihan performa atlet atau tim kesehatan. Kemudian 2028 nanti. Baik. Jadi atletnya juga artinya benar-benar terdata juga ya. Jadi kalau misalnya kepengurusannya juga masih carut marut ini seperti apa?
Tapi artinya itu sudah bisa kita atasi semua ya secara umum. Mulai ya pertama. Ya. Baik. Kembali lagi kita menekankan tentang target-target kita untuk prestasi olahraga Lampung ini sendiri. Nah, kemarin juga kita sudah menghasilkan juga ada beberapa atlet yang mengikuti kejuaraan SEA Games nih. Nah, ada nggak ini untuk pelapis-pelapis ke bawahnya nanti? Ya, kita lihat ada ya, teman-teman cabur juga sedang menyiapkan gitu kan. Tapi tentu memang yang turun di SEA Games ini menjadi andalan kita di PON yang akan datang juga, gitu kan. Tapi kita lihat beberapa cabur juga sudah menyiapkan juga baik di kelas-kelasnya yang sama atau di kelas yang berbeda, sehingga bukan hanya di kelas yang bersangkutan yang menjadi andalan, masih juga ada potensi yang lain. Begitu. Baik, artinya secara jangka panjang program kita memang kita sudah memberikan katakanlah ultimatum juga kepada pengurus-pengurus cabur supaya mereka artinya benar-benar tadi mendata dari bawah sampai berjenjang tadi ya. Jadi ada pelapis gitu. Ya. Jangan sampai begitu, wah tahun ini kita meloloskan berapa orang menuju bahkan jangankan untuk PON tapi ke SEA Games, tapi besoknya nggak ada. Ya, mudah-mudahan ini sedang kita komunikasikan juga dengan cabur-cabur. Bahkan ada cabur nanti menyiapkan 4 lapis, 4 tim. 4 tim ya? Ya, jadi nanti ada sistemnya promosi dan degradasi gitu. Ya, ya. Nah, ini yang kita cukup apresiasi ya. Teman-teman tidak hanya mengandalkan atlet yang itu saja. Betul. Bisa saja atlet yang ada ini kan mungkin faktor usia dan sebagainya, sehingga sudah lewat juga dari usia emasnya. Sehingga teman-teman juga harus bersiap untuk generasi muda atau yang di bawahnya untuk menggantikan itu. Baik. Jadi mereka punya seperti itu. Ya. Nah, mungkin kita juga perlu pahami juga nih dalam mengatasi para pengurus cabur ini sendiri kan tentu juga termasuk nih bagian dari prestasi. Ketika memang kita ke tingkat nasional, ini juga tidak lepas dari yang namanya juri dan wasit. Juga pelatih nih. Nah, kita sendiri KONI sudah memulai ini sepertinya. Ya, kita dorong teman-teman kemarin semua cabur untuk mengadakan pelatihan ya. Baik pelatihnya berlisensi yang nasional, juga wasit jurinya. Sehingga kita juga mengikuti gitu perkembangan olahraga peraturan terbaru, baik di dunia kepelatihan maupun di penjurian. Dan teman-teman pelatih itu kan kalau tidak berlisensi nasional tidak bisa mendampingi atletnya. Betul. Nah, sehingga kita dorong semua cabur yang mau ada penataran atau pelatihan, kita dorong untuk ikut gitu. Baik. Kalau sekarang artinya sudah rata-rata mereka sudah memiliki lisensi lah ya? Ya, ada beberapa yang memang sangat minim atau memang punya tapi mungkin sudah faktor usia sudah tidak bisa turun lagi. Nah, ini kita suruh regenerasi dan ketika ada penataran tingkat nasional kita wajibkan mereka untuk ikut kayak gitu. Baik. Tapi kalau untuk yang di tingkat daerah rata-rata sudah memiliki. Ya, kalau untuk daerah sudah cukup ya. Yang masih agak kurang ini ya lisensi tingkat nasional. Tingkat nasional ya. Dan itu juga memang jadi bergening ya, Bung. Ya. Ketika memang ya kan pasti ada nih konflik-konflik di dunia olahraga nih kan, yang kan di hampir semua cabur. Makanya itu kita dorong mereka untuk berlisensi nasional ataupun internasional. Jadi di samping mereka tahu aturan, mereka juga artinya punya pergaulan ya. Ya. Artinya juga ikut juga menentukan di meja itu kan. Iya. Nah, jadi jangan kita ketinggalan. Baik. Nah, ya pokoknya harus ikutilah perkembangannya. Ikuti ya. Jangan sampai kita begitu orang lagi ngurusin punya kita malah bengong gitu. Ya. Belum lagi tadi ya. Sudah mengorbitkan atletnya juga kocok bekem gitu ya. Nah, seberapa optimis kita Pak Riagus nih untuk kita menuju ini juga kan jadi jadi barometer juga nih ketika di PON 2008 ini untuk kita tuan rumah artinya di 2032 nih. Ini berbicara prestasi. Nah, untuk mencapai angka 1 digit yang kita harapkan itu. Ya kita optimis ya. Optimis ya.
Ya dengan segala kemampuan yang ada, Iya. kita optimis kita mampu mencapai 1 digit itu, sehingga menjadi tolok ukur juga dan bersiap kita menjadi tuan rumah PON di PON 2032. Itu. Mudah-mudahan di PON 2032 ya kita harus 5 besar, mengembalikan kejayaan Lampung tempo dulu. Ya. Nah, ini kita sempat 5 besar ya. Ya. 4 besar 5 kali berturut-turut dulu. Ya, 5 besar. 5 besar ya. Di luar Jawa ya. Iya. Urutan kelima di luar Jawa. Gitu. Nasional dulu ya. Ya. Nah, kita juga tahu kan ini tantangan yang paling berat itu kan artinya untuk persaing itu kan di Pulau Jawa nih. Sebenarnya ini kalau menurut kacamata kita apa yang memang perlu dibenahi dari kita? Ya kita harus meniru juga lah. Ya kan, faktornya kan pertama tadi sarana prasarana. Ya kan. DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah itu sarananya yang sangat memadai latihannya. Kemudian mereka juga sudah fokus ya sampai dari sekolah-sekolah pembinaan dari usia dini. Nah, ya kita kalau mau mengejar mereka ya harus menyamai itu. Kita harus meniru gitu kan. Ya nggak apa-apa niru yang bagus kan gitu. Iya, betul. Ya. Setidaknya mendekatin lah ya. Setidaknya mendekati. Karena kalau mereka kan sudah industri olahraga ini ya. Tapi kita yakin nggak nih, Bung Agus, kalau kita bisa juga olahraga menuju industri olahraga ini? Iya, pasti bisa. Karena kita lihat ya, sudah mulai semarak ini, sudah mulai menggeliat kan. Event-event olahraga ini ternyata juga mendatangkan apa ya? Ekonomi, dampak ekonomi juga ada. UMKM-nya juga masuk di situ ya. Pariwisatanya juga jalan. Jalan semua. Jadi kita juga tetap optimis, itu pasti juga akan mengikuti kan gitu. Tinggal bagaimana kita terus berbenah untuk sarana prasarananya, fasilitasnya ya. Termasuk juga bagaimana pembinaan atlet. Artinya kita terus mendorong para pengurus cabur, karena yang punya atlet kan mereka. Kita kan cuma mewadahi mereka saja kan dalam memberikan pembinaan. Ada mungkin hal yang lebih penting dan sangat krusial yang memang harus kita benahi menurut Agus untuk menggapai prestasi tadi. Ya, selain sarana prasarananya yang harus kita lengkapi ya. Yang lebih penting juga itu tadi objektivitas dari pengurus dan maupun pelatih terhadap potensi atlet ya. Dan seleksinya betul-betul seleksi yang benar gitu ya. Sehingga atlet ini ya betul atlet-atlet yang memiliki potensi juara yang dipertandingkan. Jangan kita masih ada yang berpandangan bahwa ini seremonial saja atau sekedar jalan-jalan saja atau sekedar gugur kewajiban saja. Kita harus menyadari bahwa tanggung jawab kita sebagai pengurus olahraga itu adalah prestasi. Tidak ada lain, ukurannya adalah prestasi. Jadi kalau kemarin kita belum prestasi, ya sekarang harus gitu kan. Karena kalau prestasi didapat, rekreasi juga pasti ya. Pasti ya. Ya dengan yang lainnya juga ikut isi. Pasti itu. Setidaknya dapat bonus lah ya. Yang bonus utama ya tadi, kalau kita selalu berprestasi, pasti kita rekreasi kan kemana-mana. Bahkan kita bisa keluar negeri kan. Itu juga artinya ada dampaknya juga kepada para pengurus. Nah, tidak terasa kita mungkin sudah di akhir obrolan kita ini, Bung Agus. Ada mungkin hal-hal yang kita ingin sampaikan, wabil khususnya mungkin kepada para pengurus cabur dan juga pada umumnya insan olahraga kita. Ya, tentu kita berharap ya, teman-teman cabur apapun yang dihadapi saat ini kendalanya ya tetap semangat ya. Dan kita juga terus berupaya agar sarana prasarana teman-teman ini lengkap dan memadai ya. Kita berupaya semuanya cukup lah, baik untuk latihan maupun untuk nanti di event-event pertandingannya. Begitu. Baik, artinya kita bersama bersinergi dan berprestasi. Ya. Baik. Terima kasih Bung Agus atas jelasnya tadi ya. Semoga ke depan apa yang kita capai, kita impikan itu bisa terwujud dan Lampung bisa berprestasi di angka 1 digit. Ya, semoga. Demikian pemirsa, bersama Bung Agus tadi kita bagaimana KONI akan terus berbenah dan juga
untuk memberikan fasilitas yang memadai. Ini khusus untuk para insan olahraga di Lampung. Ketika sarana memadai, prestasi itu pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.